Dunia yang mana yang tercela? Dunia mana yang Allah bilang ayat di dalam Nabi Muhammad SAW, dunia mal'unah wa mal'unun ma fiha. Itu adalah dunia yang bikin kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara ciri-ciri daripada orang yang sial, orang yang celaka, orang yang akan dijebloskan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang sedikit air matanya, enggak pernah nangis karena takut dan juga karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga adalah orang yang cinta dengan dunia, dan juga orang yang hatinya keras. Kemudian juga disebutkan di antara ciri-ciri orang yang penghuni surga, suada, orang-orang yang sa'id, orang-orang yang beruntung. Itu apa yang pertama? Hubbus sholihin, cinta dengan orang-orang soleh. Karena apa? Kadang-kadang ada orang dia mendapatkan derajat yang tinggi di surga, padahal amal ibadahnya biasa-biasa saja. Dia mendapatkan keberkahan al-ma'iyyah, kebersamaan. Al-mar'u ma'aman ahad, yuhsyarun nas ma'aman ahad. Imam Syafi'i pernah mengatakan, uhibbus sholihina wa lastu minhum. Saya cinta dengan orang-orang soleh meskipun aku bukan bagian daripada orang-orang yang soleh. Karena perkara cinta sama orang-orang soleh ini sudah dia berikan Allah di dalam Al-Quran. Bahkan kita baca tiap hari. Kita lagi sholat, apa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah? Kita pernah nggak kita berpikir tiap kali kita baca Al-Fatihah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul di dalam riwayat, kalau kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Allah menjawab daripada apa? Daripada bacaannya kita. Hamidani abdi, asna alayya abdi, hambaku memujiku, hambaku majadani abdi, hambaku mengagungkanku, hambaku memujiku. Allah berbicara dengan kita. Kita ini hamba yang hina, maksiatnya kita banyak, dosanya kita banyak, tapi kita mendapatkan pesan dari Allah dengan sedemikian rupa. Hambaku mengagungkanku, hambaku memujiku. Kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta permohonan. Kemudian Allah mengatakan kepada kita, walil abdi ma sa'al. Hambaku bebas untuk meminta apapun yang dia mau. Kemudian apa? Supaya kita gak salah minta sama Allah, diajarkan sama Allah mintanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke dalam jalan yang lurus. Terus lantas jalannya siapa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala. Jalannya orang-orang yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang saleh. Jadi bahkan di dalam surat Al-Fatihah pun Allah telah memerintahkan dan bahkan mengajarkan kita untuk punya irtibat yang kuat dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan meskipun amalannya kita gak sebanyak mereka, hatinya kita gak sebersih mereka, tapi dengan modal kecintaan kita kepada mereka, maka kita akan dikumpulkan di dalam barisan mereka, di dalam gerbongnya mereka. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Cinta sama orang-orang soleh, demen kumpul sama orang-orang soleh. Wadanu minhum. Kemudian apa? Watilawatul Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Tapi bukan cuma dibaca, tapi dibaca dengan biwasfin minat tadabbur wal khusyuk. Dibacanya tadabbur, dibacanya khusyuk, dibacanya dengan merenungkan daripada maknanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kita ngaku orang beriman, ngaku hambanya Allah, ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kalau dalam sehari nggak baca Quran, berarti cintanya cuma di mulut, belum sampai ke dalam hati. Berapa kali kita kuat bacanya sehari dalam untuk membaca Al-Quran? Kuat 1 juz bagus, atau kuat cuma beberapa lembar, atau meskipun cuma sehari 1 lembar. Yang penting jangan sampai melalui hari tanpa baca Al-Quran. Meskipun bawaannya malas di awal-awal, gak apa-apa. Karena apa? Pernah suatu ketika ada namanya Al-Imam Muhammad bin Hasan
jamalul lail. Gemar baca Al-Quran. Itu sampai beliau mengatakan, saya takut baca Quran ini gak dapat pahala. Maksudnya kenapa gak dapat pahala? Karena setiap kali aku membaca Al-Quran tidak merasakan sedikit pun malas, tidak merasakan sedikit pun lelah, bahkan merasa menikmati daripada pembacaan Al-Quran. Justru orang-orang seperti ini pahalanya lebih besar. Karena kadang-kadang kita bawaannya ngantuk, bawaannya malas. Alhamdulillah Allah berikan kita taufik dan hidayah. Ngantuknya kita lawan, malasnya kita lawan untuk membaca Al-Quran. Ada tuh dapat pahala dari Allah dengan barokah mujahadatun nafas. Dia berusaha mengekang, melawan daripada hawa nafsu ini. Nah, kalau orang-orang soleh seperti ini, mereka takut gak dapat pahala dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena apa? Karena sedikit pun tidak merasakan beban di dalam membaca Al-Quran. Bahkan menariknya beliau ini kalau lagi bulan Ramadan, kita kan biasa ya kalau lagi bulan puasa kita baca dari subuh kita baca Quran, siang kita baca Quran, sore kita baca, malam kita baca Quran. Kalau beliau nih baca Qurannya di bulan Ramadan cuma malam doang, siangnya nggak baca Quran. Tahu kenapa? Dikarenakan setiap kali aku membaca Al-Quran hilang semua rasa hausku, hausnya hilang, laparnya hilang, capeknya hilang. Sedangkan aku ingin merasakan lelahnya di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa. Karena apa? Al-ajar ala qadri ta'ab. Orang makin capek, perjuangannya makin berat, maka pahalanya disiapkan semakin besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tiap kali baca Al-Quran itu terasa manis di mulutnya, terasa manis ketika setiap kali berzikir menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ciri-ciri orang yang as-sa'id as-su'ada. Yang pertama adalah cinta sama orang-orang soleh dan juga gemar membaca Al-Quran. Dikarenakan kalau kita lagi sholat kita berbicara dengan Allah, kita lagi zikir kita berbicara dengan Allah, kita lagi doa, kita lagi munajat, kita berbicara dengan Allah. Tapi kalau kita lagi baca Al-Quran, Allah yang sedang berbicara dengan dia. Ini yang kedua. Kemudian apa? Warigatul galab, orang yang hatinya lembut, orang yang gampang menangis. Ini sebagaimana disebutkan tadi di awal. Orang yang hatinya lembut, orang yang gampang menangis. Nangis bukan nangisin dunia, bukan nangisin harta, bukan nangisin jabatan. Nangis karena apa? Nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis karena apa? Nangis karena kerinduannya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah di antara ciri-ciri orang yang beruntung. Kemudian di sini disebutkan lagi ada beberapa tambahan. Di antaranya apa? Alamatus sa'adah an-tuti'ullah, engkau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takhafu an takuna mardudan, dan engkau takut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita ini hadir majelis maulid, ada jaminan enggak kalau kita bakal ngobrol diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Karena apa? Karena ketika enggak ada jaminan untuk kabul, maka kita selalu waspada. Kita selalu berusaha supaya amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya apa? Orang yang kabul di dalam majelisnya, dia tiap kali hadir majelis, pribadinya dia berubah menjadi pribadi yang semakin baik, akhlaknya makin bagus, tutur katanya semakin baik, semakin cinta dengan saudaranya sama muslim, gak pernah merendahin muslim manapun, gak pernah merasa dirinya dia lebih mulia daripada orang lain, gak pernah merendahkan memandang orang lain dengan pandangan hina. Maka pada saat itu barulah dia termasuk orang yang qabul, orang yang diterima daripada majelisnya dia, yang diterima daripada amal ibadahnya dia. Kemudian apa? Wa alamatus syaqawah. Sedangkan ciri-ciri orang yang sial, orang yang rugi, orang yang akan dijebloskan Allah dalam neraka adalah apa? At-taqsir. Engkau selalu bermaksiat kepada Allah sedikit pun tanpa merasa takut, tanpa merasa menyesal, tanpa merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi setiap kali dia bermaksiat, dia tahu dia punya Tuhan yang maha memohonkan ampun, yang maha memaafkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan dengan barokahnya kehadiran kita di dalam majelis ini, Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang suada, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses.
Sukses dengan apa? Sukses dengan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses dengan apa? Sukses dengan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.